tentang sejarah jejaring sosial yang awalnya terinspirasi layanan SMS yaitu Twitter. Twitter adalah jejaring sosial yang memungkinkan para pengguna berkirim dan membaca pesan tidak lebih dari 280 karakter yang disebut sebagai tweet. Penasaran kisah selengkapnya seperti apa? Yuk simak cerita berikut ini. Pendiri Twitter, Jack Dorsey lahir pada tanggal 19 November tahun 76. Di usianya yang 29 tahun, Jack berada dalam dunia seni. Ia galau memikirkan apa yang ingin dilakukan dalam hidupnya. Dengan tidak sengaja, Jack bertemu dengan Evan Williams di sebuah kafe, dan Evan memberikan Jack pekerjaan di kantornya. Pada bulan Maret 2006, Jack merancang Twitter bersama Evan dan Biston. Jack mulai terpikir ide aplikasi jejaring sosial apa yang bisa digunakan untuk berbagi kalimat pendek. Pada bulan Juli 2006, Twitter digunakan oleh publik secara resmi, tetapi belum banyak yang mengetahuinya. Dan Twitter berganti nama dari TWTTR menjadi TWITTER. Berikutnya 2007, Twitter dipamerkan di konferensi film, media, dan musik di Texas, Amerika Serikat. Dan Twitter menjadi sangat populer. Hingga saat itu, Twitter masih menjadi produk dari perusahaan Odeo. Namun, beberapa bulan kemudian, Twitter menjadi perusahaan sendiri dan Jack diangkat menjadi CEO Twitter. Namun, pada Oktober 2008, Jack dipecat oleh Evan dan Evan menggantikannya menjadi CEO. November 2008, jumlah tweet keseluruhan lebih dari 1 M. Dan Oktober 2009, jumlah tweet menjadi 5 M. Dan istilah tweet dan Twitter telah ditambahkan ke dalam Kamus Populer Bahasa Inggris. 2010, Evan digantikan oleh CEO baru, yaitu Dick Costolo. Di tahun yang sama, Twitter mempunyai 100 juta pengguna aktif tiap bulannya. 2 tahun dari 2010, 2013 penawaran saham perdana Twitter untuk publik merintis platform berbagai video atau Vine. Di tahun 2015, Jack kembali menjadi CEO Twitter. Pada tahun 2016, Twitter sempat ingin dijual ke Google dan Salesforce, mempunyai 320 juta pengguna aktif tiap bulannya. Di tahun 2017, resmi menambah batasan tweet menjadi 280 karakter. Twitter menjual platform pengembangan aplikasi smartphone ke Google. Nah, di tahun 2019, Twitter memiliki valuasi lebih dari 35 US dollar. Kemudian, di bulan Januari tahun 2021, Twitter menonaktifkan secara permanen akun asli Donald Trump. Trump has tweeted for the last time. Late Friday, the president's preferred social media platform banned him. In a statement, the company said the decision was due to the risk of further incitement of. Dan pada bulan November di tahun yang sama, Jack mundur dari jabatannya sebagai CEO dan digantikan oleh Parag Agrawal. Jack Dorsey pernah berkata, setiap orang memiliki ide. Tetapi ini semua adalah tentang bagaimana mengeksekusi ide dan menarik orang lain untuk membantumu dengan ide tersebut. Saat pagi mulai menyapa, kita kembali bersiap berrutinitas bekerja, mulai dari mandi,
beribadah, memilih pakaian yang akan kita gunakan, hingga menyapa setiap orang yang kita jumpai dalam menuju perjalanan ke kantor. Kita menjalani hari sebagaimana didikan yang diperoleh dari kita kecil hingga dewasa. Sebelum berangkat kerja, kita merawat dan membersihkan diri agar penampilan rapi seperti pesan sang guru dan orang tua. Kita memilih model dan gaya pakaian sesuai dengan kepribadian dan pengaruh rekan maupun kolega. Kita pun berinteraksi dengan mereka melalui sapaan yang sama seperti yang kita terucap sehari-harinya. Tanpa disadari, kita memiliki pola dan cara dalam rutinitas. Cara yang terbentuk dari ajaran terdahulu, baik itu hal yang diyakini benar ataupun disukai, hingga pengaruh orang di sekitar kita. Inilah yang disebut sebagai budaya. Budaya atau culture adalah hasil pembahasan, pemahaman, dan pengaruh dari sekitar yang merupakan sekumpulan keyakinan, sikap, nilai, perilaku, dan pada akhirnya menjadi cara hidup sekelompok orang. Budaya perusahaan Twitter. Yang pertama, perusahaan sering mengadakan rooftop meeting agar lebih produktif dan lebih terinspirasi. Yang kedua, perusahaan punya banyak cara untuk menyenangkan para karyawannya. Contohnya seperti traveling. Yang ketiga, staf perusahaan sangat mencintai pekerjaan mereka, sampai-sampai tidak akan pulang sebelum tugas mereka selesai. Saat perusahaan teknologi besar lain seperti Google dan Apple memilih bermarkas di Silicon Valley, Twitter memilih tetap bermarkas di pusat kota San Francisco, California, Amerika Serikat. Gedung yang dibangun tahun 1937 ini sempat kosong selama lebih dari 50 tahun sebelum Twitter memutuskan untuk merenovasinya menjadi kantor pusat mereka. Dan selamat datang di kantor pusat Twitter. Rancangan yang cukup minimalis langsung terasa sejak memasuki pintu pertama. Meskipun terkenal dengan lambang burung birunya, lambang ini justru tidak banyak menghiasi ruangan di kantor Twitter. Bergerak dari lantai ke lantai, hal yang akan selalu mudah Anda temui adalah makanan dan minuman. Setiap lantai memiliki pantry sendiri yang lengkap menyediakan lebih dari 10 jenis sereal, 5 jenis kopi, mesin minuman soda, dan makanan ringan yang terus-menerus diisi ulang. Pas bagi yang suka kerja sambil ngemil. Tidak ingin tertinggal menyaksikan pertandingan tim baseball favorit? Gak masalah. Sebuah layar besar selalu menyiarkan pertandingan olahraga, jadi Anda bisa menyaksikan sambil membawa laptop Anda untuk bekerja. Saat makan siang, lebih dari 2.000 pegawai di kantor ini bergerak ke lantai 6 dan lantai 7 di mana kafetaria utama berada. Jangan bayangkan makanan kantin yang itu-itu saja. Makanan di sini selalu berbeda. Dan uniknya, sejalan dengan misi Go Green Twitter, seluruh produk makanan di sini dipanen oleh petani lokal yang lokasinya tidak lebih dari 25 km dari kantor ini. Minim emisi, minim polusi. Dan ini adalah salah satu area favorit pegawai, taman terbuka di atap gedung. Lengkap dengan meja-meja untuk makan, sofa tahan hujan, dan lapangan rumput yang luas untuk duduk-duduk atau bermain. Seperti yang dilakukan oleh Camilla, seorang pegawai Twitter asal London, Inggris. Saya mau coba nih permainannya, hanya menaruh kantong di atas logo Twitter. Apa susahnya? Ternyata lebih sulit dari yang saya duga. So, Camilla, this seems like the fun part of working Twitter. Is it all fun here? It's a decent amount of fun, but it's a decent amount of hard work as well. I think we try and strike a good balance. The culture here is pretty much, if we think people are enjoying themselves, we think they're going to be more efficient and more productive in general. We want them to be happy people, and we think we get the most out of them that way. So it's all part of the plan to make sure everyone's getting their best work done. What's your most favorite part of the office? Favorite part of the office? Yeah. The food, obviously. Dengan menyediakan fasilitas rekreasi, istirahat, dan pasokan makanan dan minuman yang lebih dari memadai, perusahaan ini yakin hal ini tidak akan membuat pegawainya terlena, tapi malah membuat mereka bekerja dengan lebih bersemangat tanpa stres layaknya di rumah sendiri. Dari San Francisco, Amerika Serikat, Timothy Marbun, Haris Mahardiansyah, Kompas TV.